Halo sahabat Ayah Trader, kali ini Ayah Trader akan membahas saham Aisa. Aisa ini kode emiten dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan produk andalannya Snack Taro. Pembahasan kali ini Ayah Trader kasih judul Aisa Bisa. Welcome back Aisa. Aisa bisa, artinya Aisa bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Welcome back Aisa, artinya Aisa nantinya bisa kembali lagi ke bursa setelah dilepas suspensinya oleh BI tentunya ya, itu besar harapan kita semua. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi pembahasan Aisyah ini Ayah Trader coba Ayah Trader sajikan berdasarkan penelusuran Ayah Trader dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Ya. Data-data dari berbagai sumber, coba Ayah Trader eh, rangkai menjadi sebuah cerita yang semoga saja menarik untuk kita tonton bersama sehingga nantinya bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Jadi kali ini pembahasan iTrader jadi tidak menampilkan grafik ya, grafik teknikal seperti biasanya. Jadi kita akan coba melihat perspektif lain dari Aisyah ini. Kebetulan juga Ayah Trader memiliki saham ini. Jadi Ayah Trader waktu itu sempat masuk di harga 500 dan ternyata sahamnya terus turun hingga 168 dan akhirnya disuspend. Jadi ini ya, saham Aisyah ini disuspend oleh BEI pada tanggal 5 Juli 2018 ya. Itu akibat gagal bayar bunga obligasi. Jadi ingat kasus yang sama ini baru-baru aja terjadi di Tele bulan lalu itu. Terjadi di Tele ya. Nah, oke, ya kan. Nah, Aisyah ini statusnya sampai hari ini masih disuspend. Jadi sudah 2 tahun nih ya. 5 Juli 2020 kemarin genap 2 tahun atau 24 bulan. Dan itu ada risiko delisting. Tapi kita lihat nih. Kita lihat masa iya sih delisting dengan nanti usaha-usaha yang sudah dilakukan Aisyah selama ini ya. Nah, ini kita flashback sebentar ke Aisyah ini. Jadi sejarah perusahaannya itu dia listing di bursa 11 Juni tahun 1997 ya. Di harga 950. Waktu itu hanya 45 juta lembar yang dipokan dengan jumlah sebesar 42,75 miliar. Pada saat itu underwriternya adalah Trimega Sekurindo. Nah, ini per 31 Mei 2020 komposisi kepemilikannya ini unik ya. Ternyata masyarakat ya, masyarakat masyarakat memiliki sahamnya ini besar banget nih, hampir 50% nih sahamnya beredar di masyarakat. Ini kelihatan nggak ada pemegang saham pengendalinya ini ya. Nah, ini susunan dewan komisaris dan dewan direksinya, direktur utama Lim Aun Seng. Sementara di komisaris ini komisaris utama Hengki Kustanto dan ini ada mantan kabar eskrim ya, Komjen Purnawan Ito Sumardi. Oke. Nah, ini sekilas mengenai IPS-nya. Ini yang menarik, 2017-18 itu IPS-nya negatif, terus di 2019 langsung melonjak ya. Ini juga kita bahas karena laporan keuangan 2019 ini baru disubmit 2 Juli yang lalu. Oke, oke, kita lanjut di sini. Salesnya masih cukup baik ya, 1,5 T. Asetnya masih ada 1,8 tapi modalnya udah tergerus nih minus 1,66 T. Oke lah, kita nggak terlalu detail ya bahas di sini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini data yang Ayah Trader ambil dari www.ksei.co.id. Ini untuk emiten berkode AISA, data per 30 Juni 2020 ya. Ini dengan saham yang beredar sebanyak 4,7 miliar lembar saham. Harga terakhirnya 168. Rupanya komposisi kepemilikan lokal dan asing, lokal masih 2 kali asing. Jadi beda dengan saham blue chip yang lain, yang gede, dia bukan blue chip, beda dengan saham blue chip, BNI, BRI, BCA itu asingnya yang mendominasi di sana. Tapi kalau di Aisyah ini rupanya lokalnya masih banyak ya. Nah, di sini terlihat lokal
ide ya, ide ini investor lokal, retail kayak kira ini cukup banyak ya, 1,1 miliar. Sementara asing yang investornya ya, kita lihat hanya 14 sekian juta lembar, ya kan? Terus ya itu aja sih yang kalau lokal dan asing perusahaannya ya oke lah, no problem ya. Jadi itu di sini kita lihat komposisi kepemilikan saham lokal dan asingnya ya. Oke, nah ini data yang Ayah Trader cuplik dari paparan publik 2019 di sini diceritakan tantangan dan kendala yang dihadapi selama 2018. Ya kan pada saat sempat terjadi transisi manajemen ya. Jadi pemegang saham itu memberhentikan direksi Aisyah, Joko Mogoginta dan kawan-kawan tuh dalam LPS tahunan. Sempat terjadi kekosongan direksi selama beberapa bulan ya sampai Oktober 2018. Terus proses transisinya nggak berjalan mulus, mayoritas dokumen dan data perusahaan tidak diserah terimakan kepada manajemen baru. Itu challenging banget ya, manajemen baru ya kan tidak menerima data handover ya, dari sebelumnya. Wah ini cukup menarik. Itu dari masa transisi manajemen. Nah, dari transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan 2017 ditolak ya kan. Terus datanya minim, masa kerja manajemen baru hanya 2 bulan. Terus beberapa anak perusahaan belum bisa berada di di bawah manajemen baru. Terus ada lagi permohonan PKPU, divisi beras dan pangan. Nah ini juga tantangan nih hadapi manajemen baru nih, menghadapi PKPU. Mereka menghadapi PKPU di 2 pengadilan niaga nih, Jakarta Pusat dan Semarang, ya kan? Dan ada batasan waktunya ya. Di sini maksimum 270 hari. Di samping itu ada gugatan terhadap manajemen baru nih dilayangkan oleh direksi lama, Joko Mogoginda CS, ya kan? Mereka mempersoalkan pemberhentian direksi pada RUPS 27 Juli 2018 dan juga mempersoalkan pengangkatan manajemen baru. Ini seru nih, ya kan? Manajemen lama dengan manajemen berseteru, ya kan? Perusahaan ada apa ya? eh, Obligasi, ya kan? Yang jatuh tempo. Wah ini benar-benar mumet nih perusahaan nih. Pada saat itu ya di 2018. Tapi seiring berjalan waktu, ya kan? Di 2019 mulai ada pencapaian nih, mulai ada pencapaian dari transisi manajemennya itu entitas anaknya dari 7 ya kan, yang ada di divisi pangan, yang 5 sudah berada di bawah manajemen baru ya kan. Ini perusahaannya Tiga Pilar Sejahtera, Balaraja Bisco dan ini teman-teman bisa lihat di display nih, udah 5 udah bisa hasil direbut, sementara yang 2 entitas anak sedang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung untuk meminta RUPS. Nah, untuk transparansi dan akuntabilitas, ya kan, itu manajemen menunjuk EY ya, Ernest Young, untuk menuntaskan laporan investigasi terkait kondisi keuangan perusahaan. Dan hasil auditnya itu telah disampaikan kepada pemegang saham IDX OJK melalui keterbukaan informasi pada tanggal 26 Maret. Terus penyusunan laporan keuangan 2017-2018 juga mulai dilakukan ya dan ditargetkan waktu selesai di kuartal 1 2020. Sementara permohonan PKPU terhadap TPSF Group ya. Nah, kan PKPU tadi dibahas tuh divisi beras dan pangan. Divisi pangan yang sebagian besar telah berada di bawah kendali manajemen baru, yang tadi ada 5 entitas anak ya. Itu berhasil merestrukturisasi utang dalam rencana perdamaian PKPU dan diterima oleh para kreditor. Jadi divisi pangan selamat nih. Sementara divisi beras yang memang tidak di bawah kendali manajemen baru gagal mencapai kesepakatan dengan para kreditor dan diputus pilot pada 6 Mei 2019. Sementara untuk gugatan perdata tadi, ya kan, Majelis Hakim menolak gugatan dari mantan direksi melalui putusan nomor sekian nih, tertanggal 4 September 2019. Nah, putusan akan dijatuhkan 18 Desember 2019. Sementara laporan pidana, manajemen baru menerima tembusan surat penghentian penyelidikan atas laporan polisi tanggal 19 Februari 2019 dari pelapor Joko Mogoginta atas dugaan tindak pidana pasar modal dan atau pemalsuan
dengan alasan bahwa apa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Jadi progresnya cukup lumayan nih. Nama 2019. Entitas anak dari 7 yang di bawah divisi pangan, 5 sudah berhasil dikuasai manajemen baru. Terus untuk audit investigasi dilakukan EY dan sudah dilaporkan melalui keterbukaan informasi. Terus penyusunan laporan keuangan 2017 harus dilakukan dengan target kuartal 1 2020. Divisi beras walaupun akhirnya diputus pilot karena memang tidak di bawah kendali manajemen baru, namun divisi pangan berhasil merestrukturisasi utangnya dan diterima oleh para kreditor, dan untuk gugatan perdata ditolak oleh majelis hakim. Oke. Nah, ini terkait sekilas terkait pembayaran obligasi dan restrukturisasi PKPU. Ini utang-utangnya ada obligasi 1, sukuk ijarah 1, sukuk ijarah 2, utang usaha dan leasing. Di sini ini jumlah-jumlah utangnya, tanggal jatuh temponya yang berhasil direstrukturisasi 30 Juni 2029 yang utang usaha dan leasing, 30 Juni 2021. Untuk pembayaran kembali nanti 100% di tahun 2029 ya, ini strategi pembayarannya ada cash sweep juga, konversi ke saham juga, ya kan, ada bunga juga ya. Oke, nggak sedetail kita bahas ini. Nah, untuk kelangsungan usaha perseroan dan beberapa entitas anaknya telah berhasil keluar dari status PKPU, ya kan, tadi udah dibahas di atas. Manajemen telah menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perseroan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha perseroan. Satu, memulihkan kepercayaan pasar terhadap produk-produk grup dan terus berproduksi secara optimal. Dua, mengembangkan strategi penjualan dan bekerja sama dengan distributor yang memiliki rekam jejak baik. Bagus-bagus ini. Apa ya istilahnya ya? Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk ya, kelangsungan usahanya nih. Mengembangkan produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan pasar, ya kan, sampai yang terakhir ini mencari investor strategis untuk meningkatkan modal kerja. Keren-keren nih, keren yang dilakukan, usaha yang mereka lakukan untuk perbaikan ini. Nah, ini mengenai laporan keuangan 2017 yang di apa namanya di riset ulang ya, karena yang dulu ditolak. Terus yang laporan keuangan 2018, terus juga yang review 2019, ya kan. Di sini ada impairment di sini ya, impairmentnya. Oke. Lanjut. Nah, ini melalui keterbukaan informasi dan tanggap keterbukaan informasi tertanggal 30 Juni ya. Ini dari Aisyah ini yang dilaporkan ke BII, ya kan. Nah, di sini beberapa hal ya menjadi upaya-upaya perbaikan. Yang pertama, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, ya kan. Nah, ini Aisyah di sini mengatakan perseroan telah melakukan pengunggahan melalui keterbukaan informasi pada tanggal 23 Juni 2020 dan pengunggahan melalui XBRL yang secara keseluruhan telah selesai pada 26 Juni 2020. Jadi pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan sudah selesai 26 Juni 2020. Lalu perihal kedua, pemenuhan kewajiban finansial kepada bursa telah dilunasi pada 30 Juni 2020, dan untuk utang-utang yang tunduk pada putusan homologasi akan mengikuti jadwal pembayaran sesuai putusan homologasi yang sisanya akan dibayarkan pada 31 Desember 2020, ya kan. Bagus banget upaya-upaya. Ketiga, upaya-upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan perseroan ya seperti tadi yang bahasan di atas tadi ini. Nah, ini upaya-upayanya ya, nggak perlu kita bacakan lagi. Nah, untuk target dan progres rencana kerja, ya kan, ini ada status-statusnya nih, ya kan, yang sudah done itu pembenahan good corporate governance, ya kan, pembentukan komite-komite dalam perseroan, dan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait, dan pemetaan masalah dan perketatan pengawasan nasional masih ongoing ya, akhir Desember 2020 tadi. Penyampaian laporan keuangan 2019 dan laporan tahun 2020 ongoing. Nah, ini tapi udah nih yang laporan keuangan 2019 sudah laporkan per 2 Juli kemarin. Restrukturisasi utang sudah done tadi, ya kan? Terus nih pelaksanaan PMT HMETD ya kan juga sudah done. Oke. Ini bisa teman-teman baca.
Pemenuhan kewajiban restrukturisasi ongoing ya sampai 2029 tadi, ya kan? Iya. Cukup bagus nih. Jadi kita lihat di sini sangat bagus usaha-usaha yang dilakukan AIS. Jadi mereka nggak hanya berdiam diri, disuspend, ya kan? Terus mereka mengikuti arahan bursa, mereka melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal ini, dan juga target ke depannya untuk kelangsungan usahanya, ya kan? Nah, yang menarik di sini ini laporan keuangan 2019 ya kan yang baru saja mereka terbitkan pada tanggal 2 Juli 2020 yang lalu ya kan di sini kelihatan Aisyah membukukan keuntungan 1,1 triliun di sini. 1,1 triliun dibanding tahun 2018 yaitu rugi sekitar 123 miliar. Namun memang kalau kita lihat dari sini ya kan dari laba brutonya ini masih mirip-mirip ya dengan di 2018. Cuma kenapa labanya ini bisa besar ini di ini ada penghasilan lainnya. Ini nanti dilihat di catatan nomor 25 itu ada sekitar 1,9 T. Nah, ini yang nggak ada di 2018. Nah, ini nanti akan kita lihat ya. 1,9 triliun itu apa. Ya, sehingga dia bisa laba. Ya kan? Nah, di sini di catatan 25, rupanya di sini angka 1,9 triliun itu didapat dari nih yang penjelasan penghasilan lainnya tadi, pembalikan atas penurunan nilai piutang lain-lain non usaha. Jadi kalau mau tahu lebih detail lagi di catatan 5A ya. Sama eh, obligasi selisih nilai wajar restrukturisasi utang, obligasi dan suku ijara. Lihat catatan 17. Jadi ada selisih nilai wajar pas restrukturisasi utang. Ini total-total nilai 1,9 triliun. Oke. Jadi memang bukan dari uh, usahanya ya. Jadi bukan dari uh, operasi produksinya ini ya, keuntungannya ini yang 1,1 T ini, tapi ada pendapatan lain, ya kan, seperti dijelaskan tadi, adanya selisih obligasi ya dari restrukturisasi utang dan pembalikan atas penurunan nilai piutang. Oke. Nah, ini yang dari cash flow arus kas dari aktivitas operasi ini terlihat ya nggak ada ya, bahkan ini lebih kecil dibanding 2018 gitu. Jadi murni tadi memang adanya apa namanya di laporan keuangan tadi adjustment lah ya, adjustment dari pembalikan atas penurunan nilai piutang sama selisih nilai wajar dari restrukturisasi utang obligasi suku yang 1,9 triliun. Oke. Nah, akankah suspensi Aisyah dicabut atau malah sebaliknya Aisyah akan delisting? Nah, ini yang menjadi tandanya karena hingga hari ini ya kan masih belum dicabut suspensi Aisyah tersebut, ya kan? Dan potensi delisting masih di depan mata karena sudah 24 bulan Aisyah delisting. Aisyah disuspend. Oke. Nah, ini pada saat laporan hasil paparan publik insidentil 2020, jadi pada tanggal 26 Februari 2020 itu Aisyah sempat melakukan paparan publik insidentil ya kan. Nah, ini ada Q&A di sini. Ini ada eh, Bapak Riko ya sebagai pemegang saham, dia menanyakan seperti ini. Saya bacakan ya. Aisyah sudah disuspend hampir 2 tahun karena laporan keuangan 2017 dan 2018 bermasalah. RUPS tadi sudah mengesahkan laporan keuangan 2018 sehingga suspensi seharusnya sudah terpenuhi dan perseroan tinggal melaporkan pemenuhan tersebut kepada bursa. Untuk membuka suspensi, diketahui bahwa perseroan harus membayar denda keterlambatan, menyampaikan laporan keuangan, dan mungkin lain-lain seperti denda listing fee apa. Nah, ini kalau lihat dari keterbukaan informasi yang disampaikan Aisyah, itu semua udah dilakukan. Menyampaikan laporan keuangan, bayar denda keterlambatan, dan lain-lain. Oke. Nah, apa yang akan dilakukan perseroan untuk bisa segera melunasi denda tersebut karena terdapat ancaman akan delisting apabila sudah lewat dari 2 tahun. Nah, ini memang ancaman di depan mata ini. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, 24 bulan tadi ini bisa delisting. Nah, tanggapan perseroan seperti ini. Perseroan terlebih dahulu memberikan klarifikasi bahwa suspensi perseroan di tahun 2018 bukan disebabkan laporan keuangan, melainkan karena gagal bayar bunga obligasi. Oke, tadi juga di awal-awal kita sebutkan. Jadi karena gagal bayar bunga obligasi.
Namun demikian, gagal bayar obligasi tersebut telah berhasil direstrukturisasi. Jadi juga udah kita bahas di slide-slide sebelumnya, bagaimana Aisyah melakukan restrukturisasi melalui PKPU Perseroan yang sudah diputus pada bulan Juni 2019. Oke. Nah, selanjutnya untuk dapat membuka suspensi tersebut masih terdapat beberapa kewajiban selain biaya listing yang masih tertunggak untuk keterlambatan penyampaian laporan Q1 2018, Q2 dan ya bla bla bla, Q3 dan perseroan masih melakukan koordinasi dengan bursa maupun dengan otoritas jasa keuangan. Harapan perseroan agar suspensi dapat dibuka di akhir semester 1 tahun 2020. Jadi harapannya akhir Juni udah bisa dibuka sebenarnya. Ya, harapannya. Tapi ya oke lah. Sampai hari ini masih belum dibuka. Mungkin bursa ada pertimbangan lain. Oke. Ini. Nah, ini berita di Kontan yang Ayah Trader juga coba cuplik nih, 6 Juli 2020. Belum cabut suspensi, BEI minta 3 pilar Aisyah gelar public expose incidental. Nah, minta gelar lagi public expose incidental. Padahal sebelumnya di 26 Februari sudah dilakukan. Nah, ini yang tadi tanya jawabnya. Oke. Tapi salah satunya tadi kan di keterbukaan informasi 30 Juni eh, kewajiban-kewajiban dan perbaikan tadi sudah dilakukan, sudah dipenuhi Aisyah sih. Bahkan terakhir laporan keuangan 2019 pun sudah disubmit ya, yang audit bertanggal 2 Juli 2020. Oke. Nah, dari berita ini juga menarik nih. Kita bacakan ya. Usai memenuhi serangkaian kewajiban agar tak terkena penghentian perdagangan delisting dari BEI, Aisyah masih harus melakukan public expose incidental dan penyampaian laporan harga saham wajar. Ya kan? Harusnya ini bisa ya Aisyah ini udah. Direktur Penilaian BEI Gede Nyoman Yatna mengatakan sejauh ini Aisyah telah menunjukkan upayanya dengan memenuhi kewajiban non finansial berupa penyampaian laporan keuangan interim dan audit yang berakhir tahun 2018 serta laporan interim dan audit yang berakhir 31 Desember 2019. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban administratif kepada bursa sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 5 Juli 2020. Ya. Selanjutnya menambahkan dalam rangka pembukaan suspensi atas Aisyah dan untuk memberikan informasi terkini, ini positif sih beritanya positif, mengenai informasi terkini mengenai fundamentalnya, bursa meminta Aisyah untuk melakukan public expose incidental dan menyampaikan laporan harga saham wajar dari penilaian terdaftar di OJK. Artinya masih ada satu step lagi yang harus dipenuhi Aisyah sebelum nantinya sahamnya benar-benar dibuka suspensinya. Ini mudah-mudahan ada harapan ini ya, ada harapan ini. Mudah-mudahan pihak manajemen Aisyah bisa melakukannya ya. Ia menjelaskan dengan pelaksanaan public expose incidental dan penyampaian laporan harga saham wajar dari penilai independen, pelaku pasar akan mendapatkan informasi yang relevan dan terkini mengenai kinerja Aisyah dan harga wajar saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Oke, yang dua ini dan ini hanya ya, tanggal dia disuspensi. Ini mengenai apa namanya aturan bursa saham yang apa yang di delisting itu jika ini hanya tapi intinya tadi bursa ya kan meminta kepada Aisyah untuk melakukan public expose incidental ya kan, nah dan menyampaikan laporan harga wajar sahamnya ya kan. Ini rasanya harusnya dengan usaha-usaha perbaikan yang sudah dilakukan Aisyah selama 2 tahun terakhir ini, artinya langkah permintaan dari bursa ini harusnya mudah ya untuk dilakukan oleh Aisyah. Sehingga nantinya setelah mereka memenuhi permintaan bursa untuk melakukan public expose incidental ini, setelah itu eh, saham ini bisa kembali dibuka suspensinya ya kan dan bisa kembali aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira seperti itu ya kan. Nah,
Dengan segala upaya perbaikan yang telah dilakukan Aisyah selama 2 tahun terakhir ini, dan juga dengan target serta rencana ke depannya, ya, yang kita tadi sudah bahas di slide-slide sebelumnya, semoga suspensi Aisyah segera dicabut oleh BI dan kami semua, ya kan? Nah, ayat terakhir menyebutnya kami semua yang tersangkut di saham ini bisa mengucapkan Aisyah bisa, welcome back Aisyah, ya kan? Aisyah bisa, welcome back Aisyah. Sekali lagi, Aisyah bisa, welcome back Aisyah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Aisyah sudah benar-benar kembali ke bursa dan bisa diperdagangkan kembali, ya kan? Dan sejalan dengan perbaikan yang dilakukan oleh perseroan, harapannya besar, harapannya Aisyah bisa kembali eh, menjadi salah satu saham andalan di sektor consumer good seperti yang dulu pernah mereka tunjukkan sebelum mereka mengalami masalah kegagalan bayar utang obligasi ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Aisyah ini adalah uh, kedepannya kita memang harus uh, lebih teliti, ya. Lebih teliti pada saat kita mengambil keputusan untuk membeli keputusan investasi, khususnya dalam pemilihan emiten yang akan dibeli. Jadi memang kasus Aisyah ini bukan kasus yang pertama ya mengalami suspensi akibat gagal bayar bunga obligasi. Yang terbaru itu ada MDLN, Modern Land Realty juga sama. Disuspensi juga sama bursa juga karena gagal bayar bunga. Sebelumnya ada Tele juga sama, gagal bayar bunga obligasi dan belum tahu kapan akan dibuka. Jadi memang akan dibuka suspensinya. Jadi memang untuk kita investor saham ya, investor saham ini artinya secara general ya, baik itu investor atau trader ya. Jadi istilahnya memang kita harus benar-benar teliti ya pada saat kita akan memutuskan untuk uh, membeli suatu saham, ya kan. Jadi kita harus pelajari lebih detail lagi mengenai uh, utang-utangnya terutama ya. Ini utang-utangnya yang memang bisa menyebabkan masalah uh, yang akan dihadapi oleh perusahaan ini. Walaupun selain untuk kasus Aisyah ini, selain masalah utang gagal apa namanya ini, uh, gagal bayar bunga obligasi, ya kan, di internal mereka juga ada masalah ya. Artinya uh, manajemen lamanya juga nggak transparan, ya kan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pemegang sahamnya sehingga terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan pihak bursa turun tangan dan ya yang dirugikan investor retail seperti kita-kita ini. Semoga saja apa yang kita bahas ini uh, ada manfaat dan hikmahnya dari ulasan kita tadi, ya kan. Dan sekali lagi semoga saja Aisyah nantinya benar-benar bisa kembali lagi ke bursa. Itu saja dari Ayah Trader, ya kan. Terima kasih banyak sahabat Ayah Trader sudah menonton video ini. Eh, Kritik dan saran dari sahabat Ayah Trader sangat Ayah Trader nantikan untuk perbaikan eh, eh, channel Ayah Trader ini ke depannya. Ayah Trader akan berusaha semaksimal mungkin menyajikan pembahasan-pembahasan yang eh, bisa bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama khususnya di bursa saham ini karena bursa saham ini memang selalu bergerak dinamis jadi memang kita dituntut untuk
terus belajar, belajar, dan belajar. Dan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Salah satunya Ayah Trader sampaikan melalui channel Ayah Trader ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ayah Trader ini, silahkan di subscribe dan juga like, juga bisa di share ke teman-temannya. Ayah Trader juga ada Instagram ini, @ayahtrader. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat sahabat Ayah Trader semua, dan semoga sahabat Ayah Trader semua tidak bosan untuk menonton video Ayah Trader selanjutnya. Terima kasih banyak, salam sukses selalu.